Ini sekalian untuk promo juga, Ya. barangkali yang di luar sana Boleh. pengen kemudian mengundang, kalau punya event apa, ngundang MBB, ini bisa menghubungi ke siapa, dan kira-kira untuk transportnya ini berapa, coba disampaikan biar yang lainnya Ini tahu, dan bagian yang mengelola ini. yang mengelola gini ya, yang mengelola bagian perduitan ini ya. Monggo. Ya, kalau menghubungi ya tetap menghubungi ketua. Kemudian untuk transport atau yang lainnya itu kami pengurus sudah sepakat 2,5 lah. 2,500.000. 2.500.000, dan tentunya nanti juga bisa. Kalau di internasi kayaknya nggak ada yang terlalu pahit lah. Masih batas wajar kan. Batas wajar antara pertemanan terjadi gesekan gitu ya. Iya. Kalau di eksternal itu, wah kami itu tak pernah perform 1 hari 2 kali. 1 hari 2 kali job. 2 kali job. Iya. Tangan terakhir itu ngeluh semua. Baik yang pegang paling kecil kencas itu. Kencas itu pun sampai gini-gini. Ampun. Tangannya udah mau kram ya. Mau kram. Apalagi yang pas yang paling besar itu, wah luar biasa itu. Pundak-pundak penuh dengan spon. Sponnya double. Itu kalau habis itu apa? Besok ngapal itu. Ngapal. Karena jauhnya Medan, 1 hari 2 kali perform, dan berarti sudah luar biasa ya kiprah kalian di dunia pertunjukan drum. Ya, untuk pemuda-pemuda Desa Dagan, kalau mempunyai jiwa seni dalam bermusik, bisa masuk ke drum band Ansor. Tidak harus menjadi banter dulu untuk masuk di drum band. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, sahabat-sahabat, dengan tim Cyber Gerakan Pemuda Ansor Desa Dagan, dalam acara ada talkshow Ansor Dagan, yang tentunya kita akan membahas hal-hal terkait dengan kegiatan-kegiatan umumnya di desa kami tercinta dan NU, pada khususnya di kegiatan-kegiatan di Banom, di Ansor, dan seputaran kegiatan-kegiatan yang lainnya yang update. Dengan para narasumber-narasumber yang tentunya asik untuk kita ajak ngobrol dan juga berbagi pengalaman. Kita ngobrol bareng. Kali ini kita menghadirkan 2 sosok pemuda yang punya peran penting di Gerakan Pemuda Ansor Desa Dagan. Kami perkenalkan yang hadir pada saat ini 2 orang pemuda yang luar biasa. Selamat datang di ada talkshow Ansor Dagan. Mereka ini adalah 2 pemuda yang mempunyai peranan penting di sub otonomnya Ansor. Mereka ini adalah punggawa-punggawa dari MBB, Marching Band Banser Nada Abirama, yang ada di Desa Dagan, yang insya Allah sampai dengan saat ini satu-satunya di cabang Lamongan yang mempunyai marching band atau drum band. Di sebelah kanan saya adalah sahabat Zaki Sarif, dan di sebelahnya adalah sahabat Miftahur Rahman. Selamat datang sahabat-sahabat. Selamat datang. Kita akan mengulik lebih dalam tentang mereka, tentang kegiatan mereka, dan peran penting mereka di MBB. Jadi kita akan ngobrol santai. Saya tidak dalam rangka mewawancarai. Jadi apa yang saya tahu juga akan saya sampaikan, dan sahabat-sahabat juga akan menyampaikan apa yang akan kita obrolkan pada saat ini. Ini terlebih dahulu monggo diperkenalkan dari sahabat Miftahur Rahman yang kita kenal
panggilan akrabnya ini, panggilan kesayangnya Torres dan Torres dan Torres. dan sahabat Zaki. Ini panggilan kesayangnya Mas Black. Monggo diperkenalkan, kalian berdua ini siapa? Mungkin bisa dimulai dari siapa dulu nih, Mas Torres atau siapa ini? Silakan Mas Torres. Ya ketuanya dulu. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih ya untuk waktunya dari tim Cyber GP Ansor Ranting Dagan yang telah memberikan waktu, memberikan ruang untuk kita lebih detail dan juga lebih dikenal untuk masyarakat secara luas. Jadi di Marching Band ini perkenalkan saya Zaki Syarif Azhar sebagai Ketua Marching Band Banser periode 2022-2023. Di sebelah saya, monggo langsung diperkenalkan sahabat saya. Monggo, Mas Torres. Ya langsung saja, saya Miftahul Rahman. Saya sebagai bendara dari Marching Band Banser Nada Abirama tahun 2022-2023. Wah, ini yang pegang duit. Iya, Ya, jadi bilang begitulah. dua orang yang punya peranan penting. Ya, ini kelihatan masih sangat muda-muda ini. Sudah pada berkeluarga, Mas? Belum, Belum. ada yang belum, ada yang sudah ini. Ada yang sudah. Kalau Mas Torres? Ya, saya alhamdulillah belum. Belum ya. Alhamdulillah. Doakan Masih saja. nyantai. Ya. Tapi kalaupun jodoh sudah datang, tidak akan ditolak. Iya. Nah, Luar monggo. biasa. yang berminat untuk meminang Mas Torres. Kalau Mas Zaki? Oke, kalau saya di bulan November tahun 2022 kemarin itu alhamdulillah sudah sold out. Sold out ya. Dengan harga yang sudah disepakati Iya. tentunya. Jalan 4 4 bulan. bulan, alhamdulillah. Mudah-mudahan langgeng Ini dan diberi keturunan yang soleh-solehah. Oke, kita akan mengulik lagi kegiatan mereka. Sebenarnya kalau kalian di drum band ketua dan bendahara ini piye maksudnya, ono ketua, ono bendahara, terus lapo ae di drum band ini? Oke, saya jawab ya. Jadi di drum band itu kenapa kita bentuk kepengurusan? Karena yang paling utama dari drum band ini sebenarnya di drum band itu di bawah naungan Sekbid bidang seni dan olahraga Oh di iya. GP Ansor Ranting Dagan. Departemen. Dan kami dinaungi bidang itu tersebut. Itu kenapa dibentuk kepengurusan itu supaya tertata manajemen di drum band itu sendiri. Biar Ya. terfokus Ya, untuk kemudian terfokus. ininya. Untuk manajemen drum band. Ya, jadi di PH ini ada 4 orang. Yang pertama ketua, wakil ketua, terus kemudian sekretaris dan juga bendara. bendara. Ini bendaranya. Yang pegang duit. Ya. Nah, bendara ini punya duit banyak. Alhamdulillah kemarin bulan Agustus dapat job banyak, Terus, 10 job lah. wes mantap. Itu Ya. dalam kurun waktu 1 bulan. satu bulan di bulan Agustus. Iya, Lagi marak-maraknya ini ya. iya. Kan habis corona lama itu. Oh, kangen dengan keramaian. Iya. Terus, 10 kita belikan bas Bas. baru Wah, buat bas 1 baru. pasang, Ukuran ukuran 28. besar itu ya. Iya. Tuh, kalau dipukul yang suaranya sampai ke telinga lah jelasnya ya. Sampai ke telinga. Iya, benar kan. Oke, nah berapa personel yang ada di MBB? Setiap kali main lah intinya. setiap kali main itu di kita di MBB itu kurang lebih antara 25 sampai 30 personil Sampai 30 personel Iya. itu yang komplit ya. yang komplit. Tapi ketika perform kalian juga pegang alat kan ya? Ya, Iya. tetap. Kita Mas sih- Torres pegang alat? Saya sebelumnya saya bas 1. Bas 1. Kemudian karena bebas lagi dan ada penambahan anggota, saya Tambahan personel pindah ke bas 2. bas 2. Maksudnya ini kalau bas 1 itu lebih kecil Iya. atau lebih besar? Itu kan ada 4 set. 4 set. Bas 1, bas 2, bas 3. Dan yang terakhir 4. beli itu bas 4. Oh, gitu. Enggak, itu bas ya bas 1 juga itu. Ini bas 1 juga. Berarti bas 1-nya itu ada 4, yang lain 2. Sekarang di posisi bas 2. 2. Kalau Mas Zaki, Kalau di saya di nomor 6. Di nomor 6 itu
Berarti ketiga. pas nomor 3. Pas nomor 3. Ini karena identik dengan Banser di MBB ini, tentunya peminat juga banyak, dan selama ini event yang diikuti atau undangan yang paling jauh sampai kemana ini? Oke, ya. Jadi untuk undangan itu sebenarnya kita sudah dari beberapa tahun itu ada 3 kota. Yang pertama, terutama di Lamongan, ini yang paling Di Lamongan sering tentunya. ya. Di Lamongan. Terus pernah juga kita ke Tuban. Ketuban. Iya, ke Tuban. Ke Tuban itu 2 kali. 2 kali. 2 kali. Terus di Gresik juga. Gresik. Iya. Karena tetanggaan mungkin Ya, sering tetanggaan sana ya. di Tebung gitu. Di seputaran kota Gresik yang berdekatan Iya. juga Lamongan kota ada ya? Ada. Ada Lamongan. Kota Pak sering ke Lamongan kota. Lamongan kota yang paling sering ya? Iya. Ya, karena kota kita dan Oh, yang paling terbaru kemarin ya. Yang di gimana itu? Acara acara satu abad. Satu abad Satu NU abad di di Lamongan. Cabang. Iya, cabang. cabang Lamongan. Ya, alhamdulillah kita Berarti- bisa tampil di sana. Itu luar biasa sekali karena yang kita hadiri kan resepsi gitu. Jadi kan Ribuan massa yang hadir ribuan ya. massa, jadi semua penonton yang tertuju pada kita karena yang diundang itu cuma kita. Cuma MBB yang Cuma diundang. MBB. Itu suatu kehormatan Suatu kehormatan dan yang luar biasa. ikut mengukir sejarah di satu Iya. abad NU. Alhamdulillahnya kita Ini bisa luar perform di biasa. sana. Ya. Itu suatu momen yang tidak bisa terulang lagi. Mungkin harus nunggu 100 tahun lagi untuk Iya, untuk bisa merayakan perform. 2 abad. Sekarang kita NU sudah masuk di 2 abad menuju perjalanannya. Mudah-mudahan pergerakan-pergerakan di NU dan di Banom-Banomnya semakin solid dan menjadi keberkahan untuk semuanya. Amin. Terus ini kalau latihan gimana latihannya? Kalau latihan itu kita ada latihan rutin. Latihan rutin. Latihan rutin itu kita setiap malam Sabtu pukul 8. 8 malam. Iya, 8 malam sampai 10 malam. 2 jam ke depan itu 2 jam. latihan. Kita latihannya. Untuk tempatnya ya di Desa Nagan, Disediakan. karena kita juga sudah diberikan izin terkait latihan pada malam hari, Oh iya. terkait keramaian itu. Dan kalau setiap latihan tentu semua personel juga datang dan aktif, Aktif. disiplin lah ya, Iya. karena basicnya adalah basic di paramiliter di Banser. Gitu ya. Ada nggak pengalaman-pengalaman unik yang kalian alami, yang kalian hadapi ketika perform ke keluar kota maupun di dalam kota? Oh iya, jadi kalau terkait apa ya, yang terjadi di lapangan itu tentunya kan banyak. Jadi kita setiap kali perform itu kan komunikasi sama yang mau Yang undang, gitu yang ya? undang lah istilahnya ya. Jadi ketika perform itu tentunya dalam perjalanan itu kan setiap karakter orang kan berbeda. Benar. Nah, benar. Terkadang itu apa ya, ketika kita di job misal di desa A, kemudian kita belum pernah ketemu sama orangnya. Lah, itu apa ya? Kalau kita tidak komunikasi dengan intens, itu akan apa ya? Akan sedikit menjadi Masalah ketika masalah ketemu. ketika. Pernah nggak nyasar gitu? Wah, kalau nyasar pernah kita. Nah. Sampai ditunggu yang Yang undang? undang itu. Karena kita yang pertama juga tidak diberikan lokasi yang jelas, yang jelas. Akhirnya kita ada sedikit kendala sampai apa ya, kesasar gitu. Tapi alhamdulillahnya kita juga sudah bisa sampai lokasi tersebut. Dan tidak ketinggalan dengan Ya, acaranya. Tapi Tidak kan. paling enggak yo itu juga pengalaman lah nyasar. Oke, nah tadi kita sudah bicara terkait kiprah MBB atau Marching Band Banser Nada Abirama. Ini awal mula kemudian terbentuknya MBB Nada Abirama ini kayak gimana ceritanya?
Saya kurang begitu jelas tentang berdirinya drum band ini, cuma kan saya kan masuknya nggak dari awal, Ya, baru 2018 saya masuk, itu sudah terbentuk, sudah ada. sudah ada, dan sudah pernah apa istilahnya gitu, Sudah perform. dan saya baru masuk, itu kan sudah pergantian ketua kalau nggak salah. Ketuanya Mas? Kalau yang pertama siapa ketuanya? Saya kurang tahu. Sebelum Mas Zaki siapa? Sebelum saya itu Mas Lutfi. Bapak Khudeli. Iya, Sebelumnya Bapak Khudeli itu Mas Mas Lutfi. Mas Lutfi. Lutfi Nasikuddin. Insya Allah kalau tidak salah itu setiap kepengurusan itu mengikuti yang ada di Ansor. Gitu. Jadi ketika di kepengurusan Ansor ketuanya ganti, Nanti otomatis begitu juga di kita mengikuti. MBB juga mengikuti Ya, untuk pergantian itu. Jadi kalau kalian Mas Zaki sendiri ketua ini di periode saat ini berarti 2022 2023. 2024 Iya. berarti ya. Jadi ngikutin di periodisasi Iya. kepengurusan Ansor. Sebagai Ansor. Kalau Mas Zaki ini berarti di periodenya sahabat Sahabat Abdul Hakim. Ya. Kalau Mas siapa sebelumnya yang Mas Nurul Khudeli, Fadli. Nurul sahabat Fadli. Khudeli sama sahabat Lutfi Nasikuddin itu di periodenya Saiful Amin. Oh, gitu ya. Saiful Amin itu Jadi siapa itu? itu yang luar Pernah biasa dengar itu sih. malah. Iya. Pernah dengar Termasuk namanya. pendiri drum Termasuk band. pendiri itu. Oh, itu. Iya. Kapan-kapan diundang gitu ya? Iya. Kita tanya-tanya ya. Yang dirikan drum band tadi. Tapi barangkali kemudian pernah dengar cerita-cerita kayak gimana awal mulanya terbentuk. Oke. Ya. Sedikit apa ya? Dengar cerita ketika sahabat-sahabat di drum band itu kenapa kok sampai berdiri itu yang pertama itu dari apa ya? Kepengurusan GP Ansor pada saat itu. Pada saat periodenya ya. Periodenya sahabat Saiful Amin itu di ruang forum itu menyampaikan bagaimana caranya di GP Ansor Ranindahkan itu mempunyai sebuah Drum band. drum band Drum band. ya, dalam kesenian. Karena sejarahnya di Desa Ndakan itu pernah ada drum band yang dikomandai oleh sahabat-sahabat semacam Ansor itu. Banser gitu ya. Maka Sehingga dari itu terbentuk apa ya? Giro kembali untuk membangkitkan semangat sahabat-sahabat yang ada di Ansor. mungkin selain itu juga untuk melatih mereka-mereka yang punya talenta di kesenian dan Iya. mengeratkan mungkin sebagai media apa ya, Persatuan. media dakwah juga gitu ya. Karena sejarahnya dulu ketika NU masih berdiri sebagai partai untuk mengimbangi kekuatan dari kiri, Ya. sehingga dulu itu di NU ada yang namanya drum band untuk juga menarik massa. Itu kisah lampau lah terkait dengan NU dan Berarti Mas Jenengan pergerakan menangi Pak. mengalami pada saat Drum band yang Dulu. dahulu itu. drum band yang zaman tahun berapa? 60-an, 50-an. ya 60-an 50-an Ceritanya. Iya. Ceritanya. Saya juga dengar itu. Iya. Enggak, maksud saya itu bukan kemudian yang tindakannya, tapi secara umum sejarah pergerakan NU itu kan ya mohon maaf ini sejarah lampau, jadi terkait dengan aliran kiri dan aliran kanan yang tentunya di sana partai Islam dan partai non-Islam yang dua-duanya saling berebut massa. Iya. Sehingga sekiranya apa yang kemudian bisa menarik massa, salah satunya adalah drum band. Jadi kiri juga ada drum band, dan di NU yang pada saat itu masih di partai belum kembali ke kita kan juga untuk menarik massa, salah satunya dengan kesenian drum band yang kalau sekarang di Les Bumi. Kalau di kiri kan kita tahu sendiri ada lembaga kesenian rakyat milik rakyat. Nah, okelah itu sejarah secara nasional. Kita fokus saja yang ada di Desa Dagan, ya. di Ansor Dagan terkait dengan itu. Kalau sejarahnya seperti itu, kita tahu cukup panjang tentunya. Nah, ini sekarang terkait dengan
seberapa penting kemudian adanya MBB ini di tubuh Ansor? Oke. Jadi yang pertama tidak terlepas dari sejarah yang kita angkat, maksudnya yang kita tumbuhkan semangat kembali, itu juga salah satunya untuk mempererat sahabat-sahabat, dan juga yang paling utama pentingnya kita di MBB itu adalah yang pertama itu untuk seperti yang disampaikan tadi, untuk apa ya, lebih memperkenalkan kepada masyarakat dalam rangka apa ya, yang dinamakan untuk apa ya, ini loh, seperti Syiar lah. syiar macam itu, seperti syiar. Karena tidak terlepas dari apa ya, di tahun-tahun yang kita sebut milenial ini, tentunya masyarakat juga butuh yang namanya apa ya, hiburan, dan juga bagaimana syiar kita ini kita kemas dengan Kesenian drum band. dan mungkin dengan adanya drum band ini Ansor Dagang lebih dikenal Iya. di luar gitu ya. Seperti itu. Dan selain itu juga bisa itu ya Bu, apa Gimana? bisa regenerasi lah. Oh gitu. Mencari anggota. Mencari anggota Untuk dan juga kita kembalikan ke Ansor atau ke Pansel. oh ini juga menjadi salah satu pintu masuk Iya. untuk kemudian bisa berkegiatan di Ansor. Ya, Karena biasanya kan gitu kan, kalau Kegemarannya apa? kalau nggak gitu ya. muda itu kan izin ya Oh istilahnya. gitu. Jadi ini juga ingin menampung bakat-bakat yang dari yang muda. luar biasa juga ini strateginya untuk menarik anggota ke Ansor ya. Iya. Nah, dan itu tadi yang tidak kalah pentingnya yang disampaikan sahabat Zaki tadi adalah syiarnya, kemudian kita di Ansor Dagang bisa lebih dikenal. Dengar-dengar dulu juga pernah mau diundang ke ke wilayah kalau nggak salah. Ke wilayah. Ya. Pas itu apa? Coba ceritakan. Oke. Jadi itu kalau nggak salah di periodenya sahabat Kudri ya. Ya pokoknya Iya, sebelum benar, saya benar. itu dapat informasi bahwasanya kita dapat kabar itu untuk perform di Jawa Timur, di PW GP Ansor GP Ansor Jawa Timur. Untuk persiapan yang kita siapkan itu insya Allah sudah sudah matang gitu ya. hampir mendekati matang lah. Ya karena tidak terlepas dari apa yang kita ingin berikan kepada PW GP Ansor Jawa Timur itu Yang terbaik pengen ya kado yang terbaik lah. Bagaimana kita diminta untuk perform ini kan sebuah apa ya, sebuah langkah yang luar biasa untuk bisa ke sana itu. Maka dari itu kita mempersiapkan dalam segi manajemen yang luar biasa. Akan tetapi ada beberapa kendala pada saat itu sehingga kita tidak bisa perform di sana. Tapi paling tidak semangatnya Paling, sudah iya. ada gitu ya. Semangatnya double-double. Ah, ini jadi tentunya kalau setiap perform kan ya memang kan yang ngundang kan tentunya tahu bahwa itu butuh transport dan sebagainya begitu ini dan sebagainya. Selama ini sekalian untuk promo juga, Yeah. barangkali yang di luar sana Boleh. pengen kemudian mengundang, kalau punya event apa ngundang MBB, ini bisa menghubungi ke siapa dan kira-kira untuk transportnya ini berapa, coba disampaikan biar yang lainnya Ini tahu dan bagian yang mengelola ini. yang mengelola gini Ya, ya, yang mengelola bagian keuangan berduitan ini ya, monggo. Monggo. Ya kalau menghubungi ya tetap menghubungi ketua. Kemudian untuk transport atau yang lainnya itu kami pengurus sudah sepakat 2,5 lah. 2,5 juta. Dan tentunya nanti juga bisa ini ya, bisa kemudian menyesuaikan juga Iya. terkait dengan tempat dan sebagainya seperti itu. Kalau mau menghubungi nanti bisa lihat di deskripsi untuk nomor HP mereka ini, tentunya di deskripsi nanti ada, bisa langsung menghubungi kalau ada event-event yang sekiranya berminat untuk mengundang. Tidak rugi, dan ini saya lihat ini apa ya, sudah semi-semi kayak punya militer gitu. Alhamdulillah. Kalau ada yang di Akmil, ada yang di Akpol, itu tidak terlalu jauh lah terkait dengan kualitas seperti itu kiranya. Iya, karena kita juga
kalau sedikit boleh informasi ya, karena kita juga regenerasinya sudah bertahun-tahun. Jadi baik lagu, aransemen, alat dan lain sebagainya itu kita melaksanakan perawatan dan lain sebagainya itu dengan manajemen yang luar biasa. Yang bagus karena sudah ada kepengurusan dan sebagainya. Ada kepengurusan dan juga ada yang merawat terkait semuanya. Berarti terkait finansial juga sedikit banyak ini menjadi sumbangsi untuk Ansor di Desa Bagian tentunya. Nah, apakah ini kan eranya sudah era digital seperti ini? Apakah masih relevan kemudian model-model syiar yang menggunakan kesenian terutama di drum band ini? Iya. Untuk syiar menggunakan drum band ini alhamdulillahnya dari tahun yang dialami dari tiap periode itu masih sangat relevan. Ya. Karena hajatan apapun ini kita insya Allah yang sekiranya tidak tidak terlalu menyimpang dari apa yang kita ikuti, itu insya Allah kita akan mau untuk perform. Dan sambutan masyarakat juga masih sangat antusias ya. Luar biasa. Nah, kan ya tidak mungkin kemudian kalau ada orang hajatan nonton YouTube, masuk saya ingin zaman ini digital kan nggak mungkin buka IG bareng-bareng, tentu kan masih juga yang seperti ini tetap masih dibutuhkan dan masih cukup relevan dan bisa diterima masyarakat dan kemudian bisa dilihat dari sambutan para audiens, para penonton dan juga mungkin rasa puas untuk yang mengundang itu. Nah, ini tadi sudah disampaikan bahwa latihannya setiap 1 minggu 1 kali. Ini kita juga pengen tahu ada nggak ini kemudian semacam coach atau pelatih yang intens untuk mendampingi sahabat-sahabat ketika latihan? Monggo. Siapa pelatihnya, siapa ini? Kalau pelatihnya itu kalau nggak salah namanya Muhammad Fatih. Muhammad Fatih. Dari Sahabat Fatih. diambil dari lulusan drum band Sendang Dhuwur nih. Oh, iya. Drum band Remas dari Sendang. Drum band Remas, ya. Terus mengenai intensitas ketika mulai membuat lagu, kita intens untuk mendatangkan pelatih. Tapi ketika sudah menguasai tinggal kita latih, kembangkan. Latihan berkala meskipun tanpa didampingi oleh coach atau pelatih sudah bisa jalan sendiri-sendiri. Atau kalau ada event-event tertentu seperti yang tadi disinggung ke Surabaya, itu atau tentu ke PWNU, ada pembenahan apakah di jalannya atau apa? Kita libatkan pelatih. Libatkanlah pelatih di sana untuk kemudian lebih memantapkan. Sudah berapa lagu yang diaransemen? Wah, luar biasa kalau tidak terhitung. Tidak terhitung. Yang terbaru 13 ya. Yang terbaru itu 1000 kaca. Pecah seribu itu yang paling enak itu harus launching lagunya lagu baru. Oh, dia iya betul baru. Kalau di lagu-lagu wajibnya Ansor Banser itu tentu sudah menguasai ya. Mulai dari Yalal Waton, Mars Ansor Banser itu sudah di luar kita yang kepala kayak di luar kepala, sambil merem juga bisa gitu. Itu sambil merem sudah ketemu lah. Sambil tidur juga. Kalau tidur nggak bisa jalan. Tapi sambil merem sudah bisa jalan sendiri. Lagu sudah tidak terhitung yang di aransemen. Ini juga kalau bisa dibilang ini berarti di kepengurusan yang bahasanya generasi ketiga berarti. Tiga, mulai dari yang pertama ini sampai dengan yang ini sudah generasi ketiga. Dan itu tadi saya selain untuk operasional transport dan sebagainya, apakah menyisihkan juga untuk kemudian berkontribusi ke Ansor untuk kegiatan Ansor? Ya, oke, karena tentunya kita juga dinaungi Ansor, ada apapun dan juga dalam setiap apapun kita juga dibentuk oleh GP Ansor
Maka dari itu untuk kontribusi insya Allah kita ada. Ada ya. Setiap kali ketika Ansor membutuhkan semacam dana Untuk atau lain sebagainya, kegiatan-kegiatan. membutuhkan kita perform, itu juga kita siap Hmm. dengan segala semangat yang ada. Dengan semangat yang ada. Jadi selain ini sebagai wadah untuk berkesenian, juga tentunya menghasilkan profit Iya. yang bisa kemudian untuk menghidupi organisasi. Karena tentunya hidupnya organisasi adalah dengan adanya pendanaan-pendanaan yang itu tadi salah satunya juga terkait dengan kontribusi di Ansor. Nah, kalau pengalaman yang menyenangkan tentu sudah sering kalian alami ya. Setiap perform tentunya dilakukan dengan riang gembira. Nah, coba ini barangkali ada pengalaman paling pahit yang kalian alami baik di internal ketika latihan dan sebagainya maupun di mengkondisikan kepengurusan maupun eksternal ketika kalian perform di sebuah event. Saya ceritakan ada nggak pengalaman-pengalaman yang paling pahit lah. Aja cerita sing enak itu. Saliannya enak mesti ono gak enake kan. Ini kalau pahit ini pasti paling banyak ini. Yang pahit-pahit gilirannya Mas Toras gitu ya. Iya. Kalau di internal sih kayaknya nggak ada yang terlalu pahit lah, masih batas wajar kan. Batas wajar antara pertemanan terjadi gesekan gitu ya. Iya. Kalau di eksternal itu, wah kami itu tak pernah perform 1 hari 2 kali. 1 hari 2 kali job. 2 kali job. Iya. Tangan terakhir itu Rute rutenya panjang gitu. panjang 3 desa. 3 desa dilalui. Dan tidak ada yang menonton dan yang mengikuti. Semuanya nonton di rumah. Jalannya itu yang kalian lalui persawahan. Iya. Ya di perumahan cuma ketika sudah di desanya dia kembali nonton di depan rumahnya. Nggak ngikutin di Nggak belakang. ngikuti. Iya. Tapi tetap nonton mereka. Iya. Kalau masih di perumahan tetap nonton. Iya. Ya kalau di persawahan sih nggak ada yang nonton ya. Iya, nggak ada. Jauh berarti itu. Jauh. 1 hari nggak sering nggak kemudian 1 hari 2 kali gitu. Setelah kejadian itu kemudian ketika bulan Agustus kami Memutuskan memutuskan hanya menerima 1 hari 1 kali. Ini berarti di awal-awal dulu pernah ya? Pernah. di tahun 2019 ya? Iya deh. 18 ya? 2019 pernah. 19. 1 hari perform 2 kali. lumayan capek loh itu. Wah, Dengan alat yang besar-besar seperti itu dan Yang sebelumnya kan itu kan sudah sering. Ah, Tapi sering. medannya itu kan nggak terlalu jauh. yang itu pas Dulu pas rame-ramenya sikat aja semua job ya. iya. Semangat-semangatnya itu. Semangat-semangatnya job 1 hari 2 kali sikat Iya. aja. Dan juga manajemen kita juga, pokoknya kita jalan. Buat jalan, Kalau kejar sekarang kan- setoran lah Iya. kayaknya itu ya. Kalau sekarang lebih di manage lagi. Lebih di manage lagi terkait dengan personil dan juga. kita nggak terlalu menforsir di Iya. para personil sehingga di manage ya 1 hari 1 kali. Satu kali. Itu yang paling pahit itu. Satu hari 2 kali. 1 hari 2 kali dan dengan rute perjalanan yang jauh sekali. tadi. itu semua personil tidak ada yang tidak sambat. Ngeluh semua. Ngeluh semua. Baik yang pegang paling kecil kencas itu. Kencas itu pun sampai gini-gini. Ampun. Tangannya udah mau kram ya. Mau kram. Padahal kencas. Padahal Apalagi itu- yang pas yang paling besar itu, wah luar biasa itu. Pundak-pundak penuh dengan spon. Sponnya double. itu kalau habis itu apa besok ngapal itu Ngapa? karena jauhnya Medan 1 hari 2 kali perform dan berarti sudah luar biasa ya kiprah kalian di dunia pertunjukan. Bukan drum band. Kira-kira ini dengan semua pencapaian yang sudah kalian lalui dengan lika-liku perjalanan yang luar biasa sampai dengan di generasi ketiga kalian, program yang masih menjadi angan-angan kalian dan belum tercapai sampai dengan saat ini apa? Barangkali kemudian ada kendala apa kalau tidak bisa tercapai? Atau memang nggak punya target cita-cita gitu? Dan juga Punya nggak kemudian keinginan-keinginan yang apa gitu? Nggak maksudnya ya kita sudah tahu lah performnya sudah kemana-mana ke kota-kota lainnya, barangkali masih ada hal-hal yang ingin dicapai ke depan. oke, jadi untuk keinginan kita, karena kita
kita juga di Banser ini adalah drum band yang dibentuk dari organisasi masyarakat termasuk sosial. Tentunya kita juga mengajak ke seperti yang disampaikan tadi, di polisi juga ada, ya di kalau Admil, di Akpol, di TNI juga ada, ya. Karena kalau di Banser itu kita mengajaknya ke yang ada di Wonosobo. Itu yang sudah luar biasa. Tentunya kita arahnya juga akan ke sana. Ya, tingkat kita juga yang perlu ditata ini juga butuh waktu bertahun-tahun untuk mencapai ke sana itu. Lah, kita mungkin masih di tengah-tengah. Di tengah-tengah perjalanan untuk pencapaian itu insya Allah kita di tahun-tahun periode-periode yang selanjutnya kita akan sampai ke sana. Jadi targetnya minimal seperti yang ada di Wonosobo. Itu yang menjadi kiblat kalian kalau di Banser. Ya. Jalannya juga tertata. Luar biasa itu. Aksesorisnya juga sudah mendekati komplit, yang punyanya Angkatan Laut itu dengan semua atribut-atributnya. Atribut juga kita tentunya itu tidak bisa dengan cepat dan semudah membalikkan telapak tangan. Baik, kiranya sudah cukup panjang pembicaraan kita. Kita barangkali sebelum kita sudahi, sebenarnya masih ingin ngobrol banyak tapi nggak enak nanti kalau durasinya terlalu lama. Tapi apapun itu mudah-mudahan tetap berjalan dengan baik dan apa yang belum dicita-citakan tadi yang belum tercapai bisa segera tercapai. Closing statement sebelum kita akhiri. Monggo dari Bang Torres dulu. Bang Torres dulu, monggo Bang Tor. Bang Torres. Enggak paham. ya apalah yang keinginan. menjadi keinginan apa seperti itu. Himbauan atau apa kepada personilnya atau keluar apa? Ya, untuk pemuda-pemuda Desa Dagan kalau mempunyai jiwa seni dalam bermusik bisa masuk ke drum band Ansor. Tidak harus menjadi Banser dulu untuk masuk di drum band. Ya, tentunya menambah persaudaraan juga ya. Iya. Mas Aki barangkali ditambahin. Oke, sedikit menambahi ya untuk pesan ya. Pesan ya. Terserah pokoknya mau pesan asal nggak pesan kopi aja belum ada kita ya. Untuk semua yang belum tahu drum band yang ada di Ansor, ditandahkan bisa dicek di YouTube-nya GP Ansor. Kita setiap kali perform itu rilis ya di sana. Rilis sana. Kalau untuk mau bertanya-tanya secara langsung bagaimana cara untuk mendatangkan drum band Banser, itu silakan langsung nanti bisa tanya-tanya di nomor yang dicantumkan sama admin ya. Nanti terkait kedepannya semoga MBB semakin jaya. Amin. Di periode-periode yang selanjutnya apa yang kita cita-citakan bisa tercapai untuk menjadi drum band yang lebih solid dan juga lebih maju. Solid, tertata dan tentunya performnya akan menjadi lebih baik yang akan disuguhkan kepada orang yang punya event yang mengundang kalian nanti. Baik sahabat-sahabat, kita sudah di penghujung dan tentunya kita tetap berharap dan berdoa semoga di MBB ini akan tetap berjalan dengan baik, akan tertata dengan baik, personilnya juga akan solid dan tentunya akan menampilkan dan menyuguhkan yang terbaik juga untuk Anda semuanya. Jangan lupa untuk mengundang mereka. Sekian untuk obrolan kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk pantengin terus channel kita di YouTube Ansor karena di sana juga ada rilis dari perform MBB ketika sudah selesai perform akan dirilis di YouTube kita. Dan jangan lupa untuk di episode kali ini share ke semua grup-grup kalian, ke semua kontak-kontak kalian agar lebih banyak lagi di luaran sana yang mengetahui terkait dengan kegiatan-kegiatan yang di Ansor pada umumnya, khususnya di MBB Nada Abirama. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tetap kita ingatkan itu. Terima kasih.
atas partisipasinya. Kita akhiri. Sekali lagi saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.